Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davis Raf Abdi Kadafi dengan NIM 230305003. Di sini saya sudah berada bersama dengan Kak Dian. Yang dimana Kak Dian ini salah satu pelatih sepak takraw yang ada di Kabupaten Cirebon. Untuk Kak Dian bisa memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Ya, baik. Terima kasih Davis. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Isi. Saya merupakan pelatih sepak takraw Kabupaten Cirebon yang mendapatkan sertifikat baru di tahun kemarin, tepatnya di Bandung. Keren sekali ya. Terima kasih Davis. Kemudian ya memang saya dulunya itu latar belakangnya bukan pelatih ya, dan jurusannya juga bukan olahraga sebetulnya. Ya karena memang kesukaan dan hobi saya di olahraga akhirnya menuntun saya ke dunia olahraga. Oh iya Kak, dari sekian banyak olahraga gitu, kenapa Kakak lebih tertarik kepada sepak takraw nih Kak? Ya. Bisa diceritain terlebih dulu, apakah karena hobi atau emang karena ada dorongan dari orang tua atau gimana? Ya, sebetulnya memang di sepak takraw itu bukan hobi maupun suka ya, tapi karena mungkin keberuntungan saya di situ untuk bisa menjadi atlet kabupaten. Memang dulu saya menjadi atletnya cuma atlet tingkat sekolah pelajar. Iya. Kemudian memang ada peluang di situ, alhamdulillah masuk dan terpilih menjadi atlet sepak takraw kabupaten. Memang persaingan di sepak takraw memang sedikit dibandingin dengan olahraga yang lain, itu lebih banyak sebetulnya. Kalau hobi, kesukaan olahraga mah lebih ke futsal sama bulu tangkis sebetulnya. Tapi karena memang keberuntungan saya di situ, jadi ya sudah kita lanjutkan. Gitu. Selesaikan apa yang sudah kita lakukan ya. Ya betul. Ya Kak, kalau boleh tahu sekarang kesehariannya gimana nih, dan kabarnya tentu juga baik ya, alhamdulillah ya. Sekarang kesehariannya gimana Kak? Ngapain aja? Baik, untuk keseharian saya memang tidak terlepas ya dari olahraga. Kebetulan saya juga baru lulus nih dari S1 saya jurusan biologi, tapi tidak terlepas juga untuk meninggalkan olahraga. Saya akan melanjutkan terus sepak takraw ini sampai rencana awal tujuan pertama masuk sepak takraw itu apa, dan memang sampai sekarang belum tercapai. Jadi saya harus menyelesaikan target ini sampai berhasil sebetulnya. Keseharian saya memang tidak terlepas dari sepak takraw, latihan rutin setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu jadwalnya. Tapi untuk karena akan mendekati pertandingan, jadi pelatihannya sudah masing-masing atlet sudah latihannya hampir setiap hari gitu. Oke, karena bakal ada pertandingan di waktu yang dekat ya Kak, jadi latihannya lebih dimaksimalkan lagi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa makna sukses menurut Kak Dian sendiri itu? Ya. Makna sukses sangat luar biasa ya kalau kita membahas kesuksesan ya. Saya sebagai atlet dan pelatih sepak takraw, arti sukses itu memang tercapainya sebuah rencana ya, sebuah rencana awal yang pada dasarnya sudah yang telah dilakukan dan sedang berjalan. Jadi tujuan awalnya memang harus tercapai nih. Sampai hal itu tercapai, itu arti kesuksesan bagi saya. Jadi harus sampai selesai. Jadi arti kesuksesan menurut Kakak yang bisa saya tangkap itu tercapainya suatu rencana yang sudah direncanakan dari awal. Iya. Itu bisa terlaksana ya Kak? Ya, karena memang di sepak takraw ini baru di atlet cowok ya yang baru berhasil memang. Baru berhasil. Ke atlet cewek belum nih, makanya nih
belum sukses, belum diartikan sukses, Ya, tapi masih sangat luar biasa. proses menuju kesuksesan itu sendiri Iya. Kak. Ya, benar. Oke. Lanjut Kak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Kakak membangun mindset mengenai kesuksesan yang Kakak impikan? Ya. Dari poin yang berlanjut ya, memang tujuan saya dan beberapa atlet pelatih untuk bisa menggapai satu tujuan ini gitu. Mindsetnya adalah yang pertama, memang kita perlu berjiwa apa ya, harus semangat gitu, jangan memberikan kepada atlet-atlet itu yang negatif, kayak rasa malas, rasa-rasa yang membuat atlet itu cepat down gitu. Kita hilangkan rasa-rasa itu, walaupun memang pada saat posisi kita tuh seperti itu gitu, tapi kita bertemu dengan anak-anak karena memang tujuannya sangat luar biasa, jadi kita memberikan mindset yang harus semangat, yang seperti api lah, korban gitu. Ya. Jadi harus memberikan suasana yang positif ya Kak ya, bagi anak-anaknya. Dan juga jangan membawa emosional yang tidak baik pada mereka ya. Betul. Karena memang pertandingan di sepak takraw ini bukan setiap bulan sekali maupun tingkat pelajar, tapi kita udah tingkatnya tingkat provinsi, dan memang itu tahunnya itu jauh gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar membentuk karakter dan kekuatan mental mereka untuk bisa dijaga sampai beberapa tahun ke depan. Tetap konsisten ya Iya, Kak. betul. Oke. Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya Kak ya. Iya. Bagaimana Kakak menemukan inspirasi mengenai tujuan kesuksesan Kakak? Inspirasi sebagai atlet ya, sekarang Ya. sebagai atlet aja, Sebagai atlet aja dulu. sebagai atlet, memang dari latar belakang tadi, dari awal saya bukan seorang pelatih dan suka dengan sepak takraw sebetulnya. Saya nggak tahu tuh sepak takraw dan nggak suka juga sebetulnya, sejujurnya pada awal, karena memang sulit sekali untuk mempelajari sepak takraw itu. Betul-betul tahapnya luar biasa dibandingkan futsal, bulu tangkis, poli itu lebih susah banget kali sepak takraw. Oke, berarti Kakak memang bener-bener belajar dari nol Ya, ya? dari bawah. nol banget. Kenapa sampai bisa bertahan? Saya punya inspirasi dari dua atlet yang kebetulan Davis kan blasteran Indramayu nih. Blasteran Indramayu. jadi di Indramayu itu ada dua atlet sepak takraw yang udah internasional ya, nasional dan internasional, udah jadi timnas Indonesia. Dari situlah saya melihat dan mempelajari latar belakang dari dua atlet ini, ada kesamaan dengan saya dan atlet ini. Kebetulan namanya Kalena Leni. Itu salah satu atlet yang mewakili Indonesia ya? Ya, betul. Dari situ memang latar belakangnya beliau itu adalah atlet voli dulunya, gitu. Itu kesamaannya. Kemudian dari atlet voli itu di sepak takraw dia berjalan dengan alhamdulillah lancar gitu, menang lagi pertandingan, menang lagi, Setiap pertandingan selalu selalu menang, dan bisa ngebangun ekonomi keluarga. Gitu. Di situ ada kesamaan juga dari ekonomi. Memang di Kabupaten Cirebon memang sepak takraw itu kita nggak mengeluarkan uang gitu, tapi dari kabupatennya sendiri yang mengeluarkan untuk kitanya sendiri. Jadi diberikan dana ya kayak? Iya, betul. Itu inspirasi saya itu dari dua atlet Indramayu ini. Kemudian untuk sebagai pelatih, inspirasinya sebagai pelatih, ada salah satu pelatih olahraga namanya Palingga. Beliau adalah dari nol banget dengan saya, nol banget, dari nggak tahu apa-apa tentang olahraga, hanya kesukaan dan memang basicnya di
olahraga ya saya tuh. Kemudian ketemu Kalingga, saya dibina dan diberikan apa ya, pelatihan khusus untuk mencapai apa yang saya inginkan. Contohnya kayak saya tuh ingin jadi atlet kabupaten gitu, minimal atlet kabupaten. Akhirnya Kalingga dorong saya masuklah ke futsal. Awalnya futsal dulu. Kemudian karena memang futsalnya banyak persaingan, akhirnya saya mundur. Padahal memang untuk dilanjutkan itu bisa. Dan tadinya juga saya mau masuk ke sekolah yang di Ragunan, sekolah olahraga. Karena udah kelas 9 kan, nanggung nih 1 tahun lagi, masa ke Jakarta gitu. Akhirnya udah menyelesaikan dulu di sini. Akhirnya berhentilah. Dan Pak Yayan ini. Iya, Pak Yayan ini memang yang mengarahkan saya dan masih bertahan sampai sekarang, menuntun saya untuk konsisten dan optimis untuk bisa mencapai kemenangan gitu. Saya sempat pengen mundur di sepak takraw, tapi karena melihat perjuangan saya itu luar biasa, udah melalang kemana-mana gitu di olahraga. Jadi ya mungkin di sinilah mungkin rezeki saya untuk bisa mencapai atlet. Ya makanya dari dulu berdoanya minimal atlet kabupaten, ternyata benar. Tapi sekarang lagi berusaha lagi untuk ya nasional dulu lah. Gitu. Insya Allah lah nanti BK. Ya insya Allah tahun 2025 akan mengikuti BK sepak takraw. Dari BK itu sendiri tuh apakah sebuah event untuk kejuaraan nasional atau Untuk BK sendiri itu adalah babak kualifikasi ya, untuk menuju PON. Jadi sebelum PON itu kita akan melakukan babak kualifikasi. Dulu namanya BK Porda, sekarang BK Porprov. Kemudian ya setelah mendapatkan tiketnya nih lolos, jadi kita masuk lagi ke Porprovnya gitu, Pordanya. Kemudian dari situ kita akan mendapatkan medali, lolos, dan nanti masuk ke BK PON. Ya, gitu. Untuk mewakili provinsi lah. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Kak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Ya. Bagaimana cara kakak menyeimbangkan antara kehidupan pribadi kakak dengan kehidupan kakak sebagai pelatih sepak takraw nih Kak? Ya. Mungkin kalau kehidupan pribadi dengan di sepak takraw nggak jauh berbeda ya, sama. Kalau di dunia pelatih pada saat latihan mungkin lebih ke apa ya, menyiapkan sebuah program-program latihan, kemudian bagaimana mengatasi dunia atlet emosional itu per individu itu. Seorang pelatih itu harus bisa menguasai satu anak dan memiliki beberapa karakter yang berbeda. Gitu. Di sepak takraw ada berapa atlet ya? Lebih dari 10. Nah, kita harus bisa mengetahui, memahami karakter masing-masing. Nah, itu yang sebetulnya PR itu. PR banget. Baru hanya beberapa. Karena nggak bisa disamain itu. Membangun emosional, kemudian ketahanan mental itu luar biasa diperhatikan sekali dibandingkan teknik. Karena kalau di olahraga ya, entah di voli, bulu tangkis, kemudian di futsal, memang sekitar 80% itu memperhatikannya adalah ke mental dibandingkan dengan teknik. Teknik itu kemungkinan 20% lah. 20% gitu. Kalau untuk kehidupan sehari-hari yang memang ya itu biasa, kehidupannya gantiin orang tua di rumah. Kalau ada kesibukan ya kita cari-cari apa ya, informasi terbaru di dunia olahraga. Tidak hanya di sepak takraw ya, tapi kayak seolah-olah kita tuh harus bisa mengkombinasikan antara teknik bulu tangkis misalkan, karena lapangannya sama nih,
Iya, nggak jauh beda, cuma beda di garis-garis betul, doang kan. garis-garis. Kemudian mengetahui nih gimana bulu tangkis tekniknya seperti apa itu digabungkan gitu. Contohnya seperti bagian apa ya, misalkan gerakan-gerakan untuk mengambil bola. Kalau itu kan shuttlecock ya, kalau di bulu tangkis itu gimana nih caranya gerakannya ya, bukan pakai tangan gitu, tapi gerakan kaki dan lain sebagainya. Gitu sih, yang mencari informasi terbaru dan bagaimana caranya informasi-informasi terbaru itu untuk bisa membangun mental dari atlet. Oke Kak, selanjutnya kira-kira program latihan seperti apa sih yang kalian siapkan untuk melatih para atlet-atlet yang sedang diampu oleh kakak ini? Memang PR sekali dari pihak cabur ya, cabang olahraga sepak takraw. Kalau kakak bagian pelatih sama pembinaan prestasi. Oke. Jadi dari ketua umumnya juga diberikan sebuah program bagaimana seorang atlet ini bisa mencapai tujuan awal untuk bisa mempersiapkan bakat dan lolos itu. Program-programnya memang itu menekankan pada teknik-teknik dasar yang memang harus diperkuat lagi. Kemudian teknik-teknik lanjutan seperti strategi, kelincahan dan lain sebagainya itu perlu. Dan persiapan mental, karena PR lagi, kembali lagi yang sudah dibicarakan, PR itu mental sebetulnya. Setiap atlet ada yang lama keluar, masuk lagi yang baru. Ini belum selesai nih, baru seminggu lagi gitu. Iya, jadi selalu ada pergantian ya, kayak pergantian, walaupun yang pertama belum selesai tapi ada lagi yang masih belum selesai, ada lagi. Makanya betul banyak sekali lah pelatih itu harus terbaru banget cari informasinya, Harus update terus ya. Iya, update terus. Kita lanjut Kak ke pertanyaan yang berikutnya Kak. Bagaimana cara kakak mengelola stres dalam mencapai ambisi kakak? Memang luar biasa ya kalau kita bahas stres di sepak takraw, karena memang dari awal kalian ikut sepak takraw itu di Popda awal sekali itu gagal, gak menang, kemudian lanjut lagi